Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang arbitrage pricing theory. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Diana Sita, NPM 0059. Saya Anissa Gusti Wijayanti, NPM 0029. Saya Dian Puspitasari, NPM 0036. Saya Anita Fiani, NPM 0037. Saya Hayunda Rahmawati, NPM 0043. Saya Madaika Adistia, NPM 0056. Saya Destika Pratiwi, NPM 0057. Saya Fitri Pantujana, NPM 190095. Baik, presentasi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fitri. Pertama yaitu arbitrage pricing theory atau APT merupakan model penilaian aset yang dirumuskan oleh Ross tahun 1976 untuk melihat hubungan antara return dengan risiko. Sama halnya seperti CAPM, maka APT bertitik tolak pada pembentukan portofolio yang efisien, sedangkan APT didasarkan pada hukum satu harga. Hukum ini menyatakan bahwa dua aset yang memiliki karakteristik sama haruslah dijual dengan harga yang sama pula. Bila ini tidak terjadi, maka ada kemungkinan investor untuk mendapatkan arbitrage atau dengan cara membeli aktiva yang harganya lebih murah dan pada saat yang sama kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi. Sedangkan kesamaan asumsi CAPM dan APT antara lain adalah yaitu yang pertama risiko average yang ingin memaksimalkan utilitas, yang kedua yaitu mempunyai pengharapan homogen, dan yang ketiga pasar modal sempurna. Ross tahun 1975 merumuskan suatu teori yang disebut APT. Teori ini didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik identik tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Lebih lanjut, teori ini mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan dalam industri. Korelasi di antara tingkat keuntungan dua sekuritas terjadi karena sekuritas-sekuritas tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Copeland tahun 1997 menyatakan bahwa paling sedikit ada 3 atau 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan harga dari surat-surat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa teori APT mendorong adanya pengembangan penelitian berdasarkan variabel atau faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perubahan sebuah sekuritas. Faktor-faktor itu dapat dilihat dari kinerja fundamental perusahaan, kinerja saham di pasar, ataupun keadaan pasar dan perekonomian. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Faktor-faktor risiko tersebut akan menunjukkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan merupakan karakteristik khusus perusahaan. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik seperti berikut. Yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Kejadian-kejadian khusus yang berkaitan dengan kondisi perusahaan bukan merupakan faktor risiko APT. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Untuk itu perlu dilakukan pengujian secara empiris dengan cara menganalisis return saham statistik untuk melihat bagaimana faktor-faktor risiko tersebut berpengaruh secara luas terhadap return saham. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksikan karena faktor-faktor risiko tersebut mengandung informasi yang tidak diharapkan atau bersifat mengejutkan pasar. Atau ada perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang sebenarnya. Dengan demikian, hal penting yang perlu diamati adalah besarnya penyimpangan atau deviasi nilai aktual faktor risiko tersebut dari yang diharapkan. Sebagai contoh, jika suku bunga diperkirakan naik 10% per tahun dan ternyata kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi adalah 15%, maka penyimpangan sebesar 5% inilah yang akan mempengaruhi return aktual selama periode tersebut. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda atau hukum satu harga. Apabila aktiva
yang berkarakteristik sama tersebut dijual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage, yaitu dengan membeli aktiva yang berharga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat yang sama, sehingga dapat diperoleh laba tanpa resiko. Atau dengan kata lain, arbitrage adalah memperoleh laba tanpa resiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga aset atau sekuritas yang sama. Aktivitas arbitrage menjadi elemen yang penting pasar sekuritas yang modern dan efisien, karena laba arbitrage secara definisi tidak beresiko. Semua faktor mempunyai insentif untuk memanfaatkan peluang tersebut jika mereka mengetahuinya. Untuk yang selanjutnya, yaitu tingkat expected return dan surprises. Tingkat keuntungan aktual dari suatu sekuritas, bagian yang diharapkan, atau tingkat keuntungan normal, dan bagian yang tidak pasti. Dirumuskan dengan rumus tingkat keuntungan aktual sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan ditambah dengan bagian keuntungan yang tidak terduga. Expected return dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Unexpected return berasal dari informasi yang sifatnya tidak dapat diprediksikan. Risiko sistematis dapat berupa faktor mempengaruhi semua perusahaan yang ada di pasar dan disebut dengan risiko. Misalnya pertumbuhan gross domestic bruto atau GDP, inflasi, tingkat bunga, dan lain-lain. Sementara risiko spesifik hanya akan mempengaruhi satu perusahaan tertentu saja dan disebut dengan risiko tidak sistematis. Contohnya, kegagalan peluncuran produk baru. Untuk pengumuman dapat dirumuskan dengan pengumuman sama dengan bagian yang diharapkan ditambah dengan surprises. Yang selanjutnya yaitu risiko sistematis dan tidak sistematis. Sumber risiko dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama risiko sistematis yang merupakan risiko yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Yang kedua risiko tidak sistematis, yaitu merupakan risiko yang mempengaruhi satu atau sekelompok hasil perusahaan. Next. Persamaannya yaitu R sama dengan E dikali R ditambah U, maka R sama dengan E dikali R ditambah M ditambah epsilon. Keterangan R sama dengan tingkat keuntungan, M sama dengan risiko sistematis atau risiko pasar atau market risk yang mempengaruhi semua perusahaan, E sama dengan risiko yang tidak sistematis atau spesifik untuk perusahaan tertentu. Next. Yang selanjutnya yaitu risiko sistematis dan beta. Apabila risiko tidak sistematis tidak saling berkorelasi, maka risiko sistematis setiap perusahaan saling berkorelasi, sehingga tingkat keuntungan antar saham saling berkorelasi. Persamaannya yaitu R sama dengan E dikali R ditambah beta R, FR ditambah BGNP, FGNP ditambah E. FR yaitu surprise dalam tingkat bunga, yaitu perubahan sebenarnya dikurangi perubahan yang diharapkan. Lalu FR yang kedua yaitu surprise dalam GNP, yaitu perubahan sebenarnya dikurangi perubahan yang diharapkan. Sedangkan M yaitu proporsi keuntungan yang berasal dari risiko sistematis. Untuk materi selanjutnya yaitu portofolio dan model faktor. Jika kita membentuk portofolio yang terdiri dari berbagai saham, dan saham-saham tersebut mengikuti one factor model, dan apabila XI merupakan proporsi dana yang diinvestasikan pada saham ke I, maka akan muncul persamaan 1, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN sama dengan 1. Kemudian, karena tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan saham-saham yang membentuknya, maka persamaan kedua yaitu RP sama dengan X1 R1 ditambah X2 dikali R2 ditambah X3 dikali R3 ditambah XN dikali RN. Kemudian dari persamaan 1 dan 2, maka dapat dituliskan menjadi RP sama dengan X1 dikali E R1 ditambah beta 1 F1 ditambah epsilon 1, kemudian ditambah X2 dikali E R2
ditambah beta 2 dikali F2 ditambah epsilon 2. Kemudian ditambah Xn dikali E Rn ditambah beta n dikali Fn ditambah epsilon n. Dari persamaan tersebut, maka menunjukkan bahwa tingkat keuntungan portofolio dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat keuntungan yang diharapkan dari masing-masing sekuritas. Yang kedua, beta masing-masing sekuritas dikalikan dengan faktor atau F. Yang terakhir, risiko tidak sistematis dari masing-masing sekuritas. Materi selanjutnya yaitu beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Pada saat suatu aktiva mempunyai beta sama dengan 0, maka aktiva tersebut akan memberikan tingkat keuntungan sebesar RF dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari aktiva tersebut adalah E dikali R1. Dalam model 1 faktor APT, beta sekuritas mengukur kepekaan sekuritas tersebut terhadap faktor yang menyebabkan perubahan portofolio pasar. Bentuk umum dari persamaan APT yaitu ER sama dengan RF ditambah E R1 dikurangi RF dikali beta 1 ditambah E R2 dikurangi RF dikali beta 2 ditambah E R1 dikurangi RF dikali beta K. Oke, yang selanjutnya ada arbitrage fishing untuk satu faktor. Persamaan arbitrage fishing untuk satu faktor sebagai berikut. E sama dengan E kali R1 sama dengan lambda 0 ditambah lambda 1 dikali B1. Keterangannya, EF1 merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk sekuritas I. Lambda 0 merupakan tingkat keuntungan untuk portofolio dengan beta 0. Lambda 1 merupakan kepekaan aktiva 1 terhadap faktor yang dipertimbangkan. Sedangkan BI merupakan premi risiko atas faktor yang dipertimbangkan tersebut. Asumsi yang unik dari APT adalah bahwa pemodal bisa melakukan short selling secara tidak terbatas. Arbitrage fishing untuk dua faktor. Arbitrage fishing dengan bilangan atas akan terjadi seandainya hukum satu harga tidak berlaku dan pembentukan harga dipengaruhi oleh dua faktor. Misalkan model dan dua indeks berikut ini menjelaskan bagaimana tingkat keuntungan suatu saham ditentukan. RI sama dengan AI plus BI1, I1 plus BI2, I2 plus E1. Keterangannya, J merupakan 1 sampai 2 yang merupakan nilai indeks J yang mempengaruhi tingkat keuntungan saham I. AI merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham I apabila semua indeks mempunyai nilai 0. BIJ merupakan kepekaan tingkat keuntungan saham 1 terhadap indeks J. EI merupakan random error time. Yang selanjutnya adalah perbedaan CAPM dan APT. CAPM merupakan model faktor tunggal yang mana return sekuritas sangat dipengaruhi oleh portofolio pasar dan risiko sistematis atau beta. CAPM menyatukan semua faktor makro ke dalam satu faktor yaitu return market portfolio. Kemudian APT merupakan suatu kajian yang menunjukkan bahwa suatu aset dan harga di pasar serta keputusan yang berusaha mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu aset dan nilainya di pasar serta keputusan investasi layak untuk ditetapkan. Kemudian, return sekuritas dipengaruhi berbagai macam faktor yang bisa menjadi sumber resiko. Daya tarik APT adalah kita tidak perlu mengidentifikasi market portfolio sehingga tidak khawatir dengan perhitungan market portfolio. Dan secara teoritis, kita bisa menguji APT meskipun hanya memiliki sejumlah saham yang berisiko. APT memungkinkan penggunaan lebih dari faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya ada faktor resiko arbitrage pricing teori. Yang pertama, masing-masing faktor harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham di pasar. Dan yang kedua, faktor-faktor resiko secara empiris mempengaruhi return yang diharapkan. Dan yang ketiga, pada awal periode, faktor resiko tidak dapat diprediksi oleh pasar karena mengandung informasi yang tidak diharapkan atau bersifat mengejutkan pasar atau surprise tadi
Itu yang mana ada perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang sebenarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham itu sendiri, itu ada 4 poin berdasarkan artikel Chen, Roll, dan Ross, dan Berim, Bromesti, dan McAuley. Itu yang pertama berdasarkan artikel Chen, Roll, dan Ross pada tahun 1984. Itu faktor yang mempengaruhi return saham atau return sekuritas, yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan produksi industri, yang kedua, tingkat inflasi, baik yang diharapkan atau tidak, yang ketiga, ada perubahan slope dari kurva hasil yang tidak diantisipasi, dan yang keempat, ada perubahan premi resiko yang tidak terantisipasi. Menurut Berry, Bromesti, dan McAuley, faktor-faktor yang mempengaruhi return saham yaitu tingkat pertumbuhan produk nasional bruto atau GNP, yang kedua ada tingkat bunga, yang ketiga ada tingkat perubahan harga minyak, dan yang terakhir tingkat perubahan pengeluaran biaya pendapatan negara. Perumusan model APT, itu perumusan model APT menggunakan analisis faktorial dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi faktor-faktor makro, yang kedua, menaksir resiko premium yang disyaratkan pemodal untuk menanggung resiko faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, menaksir kepekaan faktor-faktor tersebut. Dan yang terakhir adalah menghitung ekspektasi return. Selanjutnya ada model faktor, di mana rumusnya RI sama dengan ERI ditambah BI1 F ditambah BI2F ditambah sampai dengan BI ke N atau faktor ke N ditambah dengan EI. Yang mana RI sendiri tingkat return aktual sekuritas didapat dari return yang diharapkan untuk sekuritas I, dan BIN merupakan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, dan F deviasi faktor sistematis F dari nilai yang diharapkan, dan EI random error. Misalnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat return aktual sekuritas, yaitu ada faktor GDP dan juga faktor inflasi. Maka bisa dimasukkan rumusnya pada return yang diharapkan untuk sekuritas, dan yang untuk GDP itu sendiri bisa dimasukkan di B IGDP atau sensitivitas sekuritas I terhadap faktor GDP, dan F deviasi faktor sistematis F dari nilai yang diharapkan dari GDP itu sendiri, dan juga pada inflasi. Selanjutnya ada model multifaktor dengan rumus return yang diharapkan untuk sekuritas I berasal dari return yang diharapkan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0 atau A0, dan koefisien ditambah koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap sekuritas I dilambangkan dengan BIN, dan F merupakan premi resiko untuk sebuah faktor, misalnya faktor premi resiko untuk F. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu aplikasi hukum satu harga. Implikasinya, di pasar terdapat 2 portofolio equilibrium dengan karakteristik sebagai berikut. Portofolio A, ERP-nya sebesar 25%, BP-nya sebesar 1,5%, kemudian portofolio B, ERP sebesar 17%, dan BP sebesar 0,5%. Apabila di pasar terdapat juga portofolio C dengan ERC sebesar 20% dan BC sebesar 1,0, maka terdapat kemungkinan arbitrage atau memperoleh laba tanpa menanggung risiko. Untuk penyelesaiannya, untuk membentuk satu portofolio yang terdiri dari portofolio A dan B, tetapi memiliki faktor risiko B yang besarnya sama dengan BC, misalnya portofolio D terdiri dari 0,5 portofolio A dan 0,5 portofolio B, maka penyelesaiannya dapat menggunakan rumus ER sama dengan lambda 0 ditambah lambda 1 B1, yaitu ERD sama dengan 0,5 dikali 0,25 dikali 0,5 dikali 0,17 sama dengan 0,21. BD-nya 0,5 dikali 1,5 dikali 0,5 dikalikan 0,5 hasilnya sama dengan 1. Sehingga
Bila dilakukan short selling pada portofolio C, misalnya 100 juta, dan diinvestasikan di D, maka untuk portofolio C atau short, arus kas awalnya sebesar 100 juta, arus kas akhir sebesar 120 juta, dan risiko portofolionya sebesar 1,2. Untuk portofolio D atau long, arus kas awalnya sebesar 100 juta, arus kas akhir sebesar 121 juta, dan risiko portofolio sebesar 1,2, maka hasil arus kas akhirnya selisih 1 juta, dan untuk arus kas awal serta risiko portofolionya sebesar 0. Jadi, portofolio arbitrage memerlukan investasi sebesar Rp0 dan mendapat laba sebesar 1 juta tanpa risiko atau B sama dengan 0. Proses arbitrage akan berlangsung sampai portofolio C berada dalam equilibrium. Selanjutnya untuk contoh APT, yaitu bila mata uang euro harganya relatif murah dalam US dollar di pasar London dibandingkan di pasar New York, maka arbitrager atau orang yang melakukan APT dapat memperoleh keuntungan bebas risiko dengan cara membeli euro di London dan menjualnya pada kuantitas yang sama di New York. Selanjutnya adalah ilustrasi. Nona Seri merasa yakin saham Wilson Pharmaceutical akan menjadi $20 dan akan memperoleh keuntungan jika perkiraannya benar. Nona Seri melalui pialangnya, Tuan Holmes, ingin menjual 100 lembar saham yang dimilikinya atas nama Nona Seri dan mengatur meminjam 100 lembar saham lain. Tuan Holmes berhasil menjual sahamnya seharga $2.000 per lembar, sehingga totalnya $2.000. Namun hasilnya tidak diberikan kepada Nona Seri karena belum memberikan 100 lembar sahamnya ke Tuan Holmes. Tuan Holmes juga berhasil meminjam saham dari Tuan Gerard. Kemudian saham tersebut diberikan ke pembeli saham Nona Seri. 1 minggu kemudian, saham Wilson Pharmaceutical turun mencapai $15 per lembar. Nona Seri meminta pialangnya Tuan Holmes untuk membeli 100 lembar saham tersebut. Biaya pembelian menjadi $1.500. Kemudian saham tersebut diberikan ke Tuan Gerard yang meminjam 100 lembar saham ke Nona Seri. Hingga saat ini Nona Seri telah menjual dan membeli 100 lembar saham. Oleh karena itu, Nona Seri tidak lagi memiliki kewajiban baik kepada pialang maupun Tuan Gerard. Nona Seri telah menutup posisi kekurangannya atau covered short position dan berhak atas laba sebesar $500 dari selisih harga jual saham seharga $2.000 dan membeli saham seharga $1.500. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.